Halo guys, Dikis here and welcome back again to my channel. Yo, what's up? Apa kabar guys? So, pasti lo udah pada merhatiin apa yang ada di tangan gue sekarang ya kan? Nah, ini adalah iPhone 12 Pro Max second guys. Ya, bukan barang baru tentunya yang mau gue review, dan ini adalah barang ataupun handphone punya adik gue. Dia beli second waktu itu dan gue pinjem buat review ke lu semua biar pada tahu gimana experience pemakaian iPhone 12 Pro Max setelah beberapa bulan. Karena memang ini barang juga pengen dijual lagi sih sama dia sebetulnya. Dia udah upgrade juga ke versi selanjutnya yaitu iPhone 13 Pro Max. So, gue pinjem biar bisa gue review dan bisa gue kasih tahu experience-nya gimana nih. Bukan experience-nya ya, gimana kondisi sekarang ini handphone setelah udah beli second terusnya dipakai berbulan-bulan. Apakah masih layak ataukah masih worth it buat lu beli lagi dan bisa lo pakai mungkin untuk beberapa tahun ke depan atau enggak. Yuk kita lanjut aja ngelihat gimana sih nih handphone sekarang kondisinya ya kan. Nah, ini adalah bentuk dari si iPhone 12 nih guys. Oke, wah. Ini masih mulus banget sih sebetulnya kalau misalnya kita lihat kalau bisa ngeliat dari jauh mungkin kelihatan mulus banget ini handphone. But ya memang sih namanya handphone bekas tentu pasti ada kekurangan. Nah, salah satunya yaitu di bagian casing ataupun body. Biasanya mungkin ada baret-baret pemakaian ringan ataupun ya mungkin ada baret yang agak kasar dan bisa terlihat jelas. Nah, salah satunya ini mungkin yang terkena baret agak jelas ya. Nah, di bagian bawah bezelnya ini, di bagian bezel di bagian bawahnya itu terdapat beberapa titik sih kalau gue bilang. Cuman kalau misalnya lo pakein casingnya yang hitam kayak begini nih. Nah, kayak begini. Ini kayaknya udah ketutup lah. Oke, dan it's like a new dan lo tetap bakalan berasa kayak lagi make iPhone 13 kali. Antara 12 13 kayaknya agak susah ya dibedain kalau dari jauh ya. Ya pokoknya lo tetap lagi kelihatan pakai iPhone lah. Cuman orang nggak bakal tahu ini iPhone baru ataupun iPhone second ya kan. Ya kalau bisa lo lihat kayak ginilah kondisi barang second untuk di luarnya. Kalau misalnya untuk body masih bisa diakalin ya untuk bezel-bezel yang baret. Dan yang penting ya fungsionalitasnya, fungsionalitas. Yang penting fungsinya ini masih bagus tentunya. Di sini juga kelihatan port ya, oke lah masih lengkap, masih ada port Thunderbolt-nya ya kan. Terus layar juga nggak retak, nggak ada dent, nggak ada dead pixel ataupun white spot. Nah, ya pengen gue liatin ke lu sekarang adalah spesifikasi dan performanya sekarang. Well, iPhone 12 Pro Max ini juga rilis di bulan November tahun 2020 lalu ya. Dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic 5 nanometer hexa-core, 2 kali 3,1 GHz Firestorm plus 4 kali 1,8 GHz Ice Storm guys, dengan Apple GPU tentunya 4-core graphic. Chipset ini juga diimplementasikan dari base chipset ARM yang dipakai di MacBook M1. Nah, A14 ini untuk seri HP-nya ya guys, makanya itu dia ada dua tipe cores juga yaitu Firestorm dan untuk performance-nya dan Ice Storm untuk efisiensinya. So, udah pasti HP ini mempunyai performa tinggi namun dengan daya yang sangat efisien. Dan ROM varian yang ditawarkan adalah 128GB, 256GB, dan 512GB NVMe tanpa extra card slot. Nah, ini adalah varian yang 256GB-nya ya. Lalu dibekali juga dengan RAM 6GB dan baterai 3687 mAh yang support fast charging 22 watt untuk pengisian 50% hanya dalam waktu 30 menit aja cuy. Yang diklaim bisa bertahan sampai 12 jam ya dari kondisi full untuk streaming. Nah, sedikit info rahasia di sini yang bisa gue kasih tahu ke lu, kenapa Apple itu walau speknya kayaknya biasa aja gitu ya kan, tapi performanya bisa kece banget selain faktor dari chipset. Jawabannya adalah karena storage yang mereka miliki itu, yang mereka pakai adalah tipe NVMe.
hampir sama dengan storage laptop atau PC yang mereka customize sendiri, jadi kecepatan reading dan writing-nya itu mereka lebih tinggi. Dan perbedaannya itu cukup signifikan dari handphone Android yang ada, karena handphone Android yang sekarang itu kebanyakan masih pakai UFS atau Universal Flash Storage. Karena UFS terbaru pun yang dikeluarin oleh Samsung, yaitu versi 3,1 hanya bisa mencapai kecepatan 1200 MB per second atau 1,2 GHz untuk baca dan menulisnya, reading or writing-nya ya guys. Inilah makanya orang mungkin sekarang yang sadar akan hal ini udah mulai pindah ke iPhone sekarang. Dan iOS 14,1 up to iOS 15,2 membuat barang ini nih, si iPhone 12 Pro Max ini masih layak banget buat lu pakai mungkin 2-3 tahun ke depan lah. Lalu dari ukurannya yang 6,7 inci ngebuat HP ini sih enak banget sumpah buat gue genggam, karena ya tangan gue pribadi ini kan sebetulnya rada gede ya untuk seseorang manusia gitu, cukup gede lah. Jadi kalau handphonenya agak kecil gitu ataupun agak tipis dimensi diameter ataupun lebarnya dari si handphone ini agak kecil, agak kurang enak gitu. Nah kalau yang jadi gue ngegenggamnya tuh lebih enak gitu loh. Nah, ini kerasa pas banget sih buat gue genggam gitu kan. Dan HP ini juga dibekali dengan layar 1284 kali 2778 pixel Super Retina XDR OLED dengan refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Jadi bukan 60 Hz lagi ya guys, kayak iPhone yang sebelumnya yang masih pakai 60 Hz. Karena ya ini termasuk inovasi terbaru dari iPhone yang akhirnya merubah frame rate dari si layarnya itu yang dulunya masih 60 Hz, setelah beberapa generasi baru akhirnya di iPhone 12 ini mereka ganti menjadi 120 Hz yang dibalut dengan Gorilla Glass tentunya ya kan. HP ini juga menggunakan IP68 dust or water resistant yang bisa bertahan sampai dengan kedalaman 6 meter selama 30 menit. Lalu ada kamera juga ya kan, kameranya ada 3 di belakang yang memiliki 12 megapiksel per kameranya dengan perbedaan ukuran lensa. Nah, untuk lensa wide-nya berukuran 26 mm, telefotonya 65 mm dengan 2,5 kali optical zoom dan 13 mm untuk ultra wide-nya. Walaupun kelihatannya biasa aja, tapi software yang dipakai Apple ini ngebuat story entah lo di Instagram ataupun di Facebook atau medsos lainnya itu bisa lebih clear dibandingin HP Android yang sekarang. Ya gue juga nggak tahu sih itu ya kerjasama antara si Apple dengan pembuat aplikasi-aplikasi tersebut kayak gitu. iPhone 12 Pro Max ini juga mendukung untuk settingan video 4K bisa mencapai 24 fps atau 30 fps sampai 60 fps. Nah, untuk settingan 1080-nya itu bahkan bisa mencapai 120 fps, guys. Ditambah dengan gyro EIS-nya, oke? iPhone ini juga udah dilengkapi sama Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, and USB Lightning 2.0. Kayak bisa lo lihat di sini ya kan? Memiliki sensor Face ID, accelerometer, gyro, proximity compass, barometer, dan Siri Natural Language Command and Dictation. Untuk AnTuTu benchmark iPhone 12 Pro Max ini udah mencapai skor 756.321. Geekbench dengan skor 1.576 untuk single core-nya dan 3.874 untuk multi-core-nya. Sedangkan untuk komputer benchmark skornya bisa mencapai 9.173 guys. Sedangkan untuk GFX bench-nya on screen pada card case mendapat rata-rata 59,5 fps. Di Manhattan 3,1 itu bisa dapat 59,9 fps. Di Manhattan biasa itu dapat 62,6 fps dan di T-Rex dapat 60,2 fps. Sedangkan untuk off-screen tentu aja lebih tinggi pastinya. Dan tadi gue juga udah nyoba untuk main game sih. Nah, untuk main Mobile Legends of course settingan High Ultra didapat dengan lancar. Mungkin hampir 60 fps sih tadi gue coba. Sedangkan PUBG tadi dicoba juga, rekomendasinya sih masih di HDR, belum sampai ke settingan ekstrim. Cuma tadi gue coba rubah ke settingan ekstrim dan hasilnya lancar-lancar aja, smooth, no lag. Tapi nggak tahu kalau habis pemakaian berjam-jam ya.
karena overheat itu bisa mempengaruhi kinerja dari si handphone tersebut. Next, coba di Genshin Impact untuk settingan rata resolusi high masih nyaman, mungkin frame rate-nya aja yang sekitaran 45-55 fps lah. Dan kalau diturunin resolusinya mungkin bisa lebih dari itu, oke? Oke, sekian aja review iPhone 12 Pro Max ini, dan barang ini juga dijual ya guys. Linknya ada di bawah. Kalau emang lu mau beli dan cobain experience-nya pakai iPhone 12 Pro Max, silakan langsung klik linknya aja. So, semoga info ini bermanfaat buat lo semua. Kalau lo suka sama videonya, jangan lupa klik like, and subscribe, and comment. Gratis kok, ya kan? Nggak bayar untuk subscribe doang. Ayo dong subscribe makanya. Oh ya, jangan lupa juga untuk di-share video ini. Siapa tahu ada teman ataupun kerabat kalian yang ngebutuhin referensi-referensi laptop bekas ataupun gadget-gadget bekas yang masih murah dan tapi masih berkualitas. Lo udah tau lah tempatnya di mana, di DIT Computer, alright? Nanti linknya gue kasih ya buat yang tertarik sama iPhone 12 ini. Oke, segitu aja guys video kali ini. Gue Diki, I'm out man, peace.